Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Takut serangan susulan, ratusan warga pendatang mengungsi ke Mapolres Yalimo. Perahu cepat berpenumpang 7 orang hantam kayu di Muara Asmat, 6 orang selamat dan 1 penumpang hilang. Wakil Presiden ke Pasar Rawamanggu tinjau harga sembako. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pada hari Rabu mengunjungi Pasar Rawamanggu, Kabupaten Merauke. Tidak seperti biasanya, sejak pukul 6 pagi waktu setempat, pasar terbesar di Merauke sudah ramai dengan warga yang sudah menunggu kedatangan Wakil Presiden termuda di Indonesia. Gibran tiba sekitar pukul 8 pagi, namun rombongan sulit bergerak karena warga berdesak-desakan ingin bertemu langsung dengan Wapres. Sebagian pedagang juga berusaha menawarkan dagangan mereka ke rombongan Wakil Presiden agar membelinya. Sebagian lagi ingin mengungkapkan unek-unek mereka. Tidak ada tempat jualan, jadi cuma alasan seperti ini. Oh, jadi jualan di emperan saja nih ya? Iya. Tapi ada orang belanja juga? Ya, puji Tuhan. Begitu. Rame ke sepi sekarang nih? Sepi? Sepi ya? Bapak Wapres datang jadi pasar pagi ini rame sekali. Cuma saat ini saja ya rame ya? Ya. Habis itu? Nanti Seperti biasa. Seperti biasa. Jam-jam 9, 10 itu sudah tidak ada orang. Sudah ada orang sampai sore itu ya? Oh. Pak Wapres bisa kasih kita tempat, sehingga kita bisa dapat tempat sehingga bisa berjualan dengan teratur. Oh gitu. Selama ini pasar rame kah atau sepi? Rame Pak. Rame orang jalan kah atau orang belanja? Belanja. Belanja juga, iya. Jualan apa ini Ibu? Campur-campur, ada sayur, buah-buah, pisang, petatas, hasil dari kebun. Kedatangan Wapres datang ke Pasar Rawamanggu untuk melihat langsung aktivitas pedagang dan sekaligus memastikan ketersediaan stok bahan pangan di pasar. Pak Wapres ingin memastikan saja bagaimana terkait dengan kestabilan harga kita dan juga stok pangan yang ada di Kabupaten Merauke. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai berkunjung ke pasar memberikan semangat dan motivasi kepada pemuda dan warga di kawasan Papua Selatan. Gibran menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi muda, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan perubahan positif yang berdampak luas bagi kesejahteraan bersama. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selain ke pasar, Wapres pada hari Rabu juga berkunjung ke SMP Negeri 2 di Kabupaten Jayapura, Papua. Gibran meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan mereka. Wakil Presiden Gibran juga berinteraksi dengan para siswa di kelas 7 dan 8, memberi semangat dan menekankan pentingnya menghabiskan makanan untuk mendukung masa depan mereka. Makan siang gratis sudah beberapa sekolah yang terlibat, kita ingin nanti lebih masif lagi. Papua kita prioritaskan, terutama untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah. Dan sekali lagi, saya sudah janji, saya akan mampir lagi ke sini ya, untuk memperbaiki PR-PR yang belum terselesaikan. Kami siapkan 2 kelas dengan jumlah siswa kurang lebih sekitar 72 di dalam. Dari satu kelas sekitar 76. Ya. Untuk pelaksanaan MBG sendiri di sini sudah berapa kali? Ini sudah sejak tanggal kita masuk sekolah, itu di tanggal 20 Juli, itu sudah mulai dengan MBG. Sampai dengan hari ini, jadi kurang lebih hampir mau 3 bulan. Ada kendala dalam implementasi program ini? Tidak ada kendala, semua jalan dengan baik, anak-anak juga merasa senang karena manfaat daripada MBG ini juga meningkatkan prestasi belajar mereka. Kontribusi MBG sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi juga kami lihat dari segi partisipasi kehadiran ini mereka rajin dengan MBG ini.
Meski belum seluruh siswa menerima MBG, Wapres Gibran mengapresiasi pelaksanaan program ini dan mengingatkan para siswa untuk menikmati makanan bergizi yang disediakan guna mendukung pertumbuhan mereka. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Warga yang tinggal di kawasan Kelapa Lima Merauke mengeluhkan kesulitan mereka dalam mendapatkan angkutan kota atau angkot untuk bepergian terutama saat hendak ke pasar. Sejumlah warga mengaku harus menunggu hingga 3 jam, namun angkot tak juga melintas di depan mereka. Karena sulitnya akses angkutan umum, banyak warga yang terpaksa menggunakan ojek dengan biaya yang cukup mahal, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per sekali jalan. Padahal jika menggunakan angkot, hanya dibutuhkan biaya sekitar Rp7.000. Susah juga. Kita sering mengalami kendala transportasi. Transportasi umum itu ya? Iya. Biasa berapa jam menunggu di sana? Itu tidak tentu. Tidak tentu. Jadi kalau mau ke pasar ini bikin apa? Naik apa? Kita biasa pakai ojek, kadang jalan kaki. Jalan kaki dari ya. Subuh, dari jam 5 subuh itu kita sudah jalan kaki. Terkait pasar dan tempat tinggal kita dekat, jadi kita sering kalau tidak dapat ojek, kita jalan kaki dengan memikul jualan. Harapan Ibu sama pemerintah seperti apa? Harapan kami kepada pemerintah, tolong untuk memperhatikan kami angkutan terkait dengan keluhan kami tadi. Di pasar Iya, ini? tiap hari. Bawa jualan? Iya. Oh. Pakai apa jadi? Pakai apa? Naik apa ke pasar? Ojek. Ojek ya. Itu biaya dari sana berapa? Biasa 20.000. Kita punya saudara di kakak kita bikin jadi ojek. Oh. Warga berharap agar pemerintah daerah Merauke dapat memperhatikan kesulitan yang mereka alami dan meningkatkan pelayanan angkutan kota di kawasan Kelapa Lima agar lebih terjangkau dan tepat waktu. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.